perkenalkan semuanya, saya Saparen Anwar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat elektronik yang sangat relevan untuk zaman sekarang ini. Di sini di depan saya sudah ada Interactive Flat Panel Digital dari Hyofos, di mana saya akan mereview segala fitur-fitur yang ada pada Interactive Flat Panel Digital ini. Perlu diketahui bahwa Interactive Flat Panel Digital ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya pengganti papan tulis konvensional, memfasilitasi media rapat, dan juga memvisualisasikan data dan juga konsep sehingga presentasi terasa lebih profesional. Selanjutnya di sini sudah saya nyalakan Hyofos Interactive Flat Panel Digital, yang dimana saya akan mengenalkan segala fitur dari Interactive Flat Panel Digital ini. Dan seperti yang sudah ada di depan saya ini adalah tampilan beranda atau tampilan awal dari Interactive Flat Panel Digital ini. Selanjutnya yang sudah ada di tampilan layar ini adalah tampilan awal atau homepage dari Interactive Flat Panel dari Hyofos ini. Dan selanjutnya kita masuk ke tampilan yang ada di sebelah kanan dan kiri, yang dimana ini bisa kita touch, dan ini akan memunculkan tampilan-tampilan fungsi yang kita bisa arahkan. Apabila kita tidak menyentuhnya selama 5 detik, ini akan otomatis kembali ke seperti pada semula ya teman-teman. Nah selanjutnya apabila kita klik, di sini ada beberapa button, yaitu ada button kembali, button homepage, button layar, selanjutnya ada button anotasi, selanjutnya ada button waitlist, dan juga ada button untuk notifikasi. Nah, selanjutnya di layar ini adalah button untuk notifikasi, yang dimana kita bisa men-adjust suara-suara, widget, kalender, aplikasi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan notifikasi seperti pada layar ini. Nah, selanjutnya apabila kita menekan tombol di wireless, kita akan memunculkan fitur-fitur seperti ini, yang dimana kita bisa mengkoneksikan perangkat-perangkat lain kepada Hyofos Interactive Flat Panel Digital ini, sehingga presentasi ataupun kegiatan bisnis lainnya terasa lebih relevan ya teman-teman. Nah selanjutnya ada tombol anotasi, di mana ini apabila kita sedang memunculkan layar, kita bisa menulis hal-hal yang diperlukan. Seperti ini, kita bisa mengatur di mana lokasi yang akan kita taruh. Nah, selanjutnya kita bisa menulis secara manual dengan pena yang terdapat beberapa warna di bagian sini. Seperti pada contoh, kita akan menuliskan di sini menggunakan warna merah. Seperti ini, apabila kita sedang mempresentasikan dan kita ingin mengelaborasinya secara manual, kita bisa menggunakan tools di anotasi ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghapus secara manual seperti ini di tombol erase. Dan juga di sini ada tombol undo dan redo ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada tombol hapus apabila kita ingin menghapus segala halaman yang telah kita coret-coret tadi. Nah, kita hapus saja. Dan selanjutnya apabila kita ingin meng-save tulisan-tulisan yang telah kita elaborate di sini, kita bisa menggunakan tombol save di sini, dan juga ini akan otomatis masuk ke file yang ada di IFP ini. Dan selanjutnya apabila kita ingin membagikan tulisan-tulisan kita yang sudah kita buat tersebut, kita bisa menggunakan fitur QR code, yang dimana teman-teman atau audiens bisa men-scan QR code ini. Para audiens bisa mendownload hasil catatan yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, pada Interactive Flat Panel Hyofos ini memiliki beberapa fitur utama, yang dimana diantaranya adalah menulis papan tulis, pengelola file, interaksi multilayer, template selamat datang, ini biasanya untuk pembuka rapat dan lain-lain ya. Dan selanjutnya ada browser dan juga ada aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya saya akan mengelaborasi fitur-fitur semua ini secara detail. Pertama, kita masuk ke menulis papan tulis. Bisa kita lihat teman-teman, di sini sudah ada layar papan tulis digital yang bisa kita coret-coret, hapus, dan juga gunakan segala toolsnya yang ada pada Hyofos ini. Pertama, saya akan memperkenalkan tombol-tombol di bawah ini. Salah satunya adalah pena, penghapus, undo, redo, pilih select dari tulisan-tulisan yang sudah kita tulis. Selanjutnya bisa kita multipoint. Multipoint ini kita bisa menggunakan sampai 20 titik untuk menulis di papan tulis ini. Selanjutnya di sebelah bawah kanan ini ada fitur alat yang dimana memiliki beberapa fungsi
seperti fungsi-fungsi menyimpan, membuka file, mengekspor, memasukkan surat, dan juga ada alat untuk kita menggunakan kompas, penggaris, busur, dan lain-lainnya seperti pada tampilan layar ini. Pertama, saya akan tunjukkan menulis menggunakan pena. Seperti ini kita bisa menulis pada umumnya. Selanjutnya setelah menulis kita bisa menggunakan penghapus seperti pada button di bawah ini untuk menghapus secara manual seperti ini. Untuk tombol undo dan redo-nya kita bisa gunakan seperti pada contoh, yaitu apabila kita menggunakan tombol redo atau undo, kita bisa gunakan seperti ini. Dan juga apabila kita pilih tombol seperti ini, dan bisa kita hapus. Dan selanjutnya apabila kita ingin bergeser dan menulis hal-hal lainnya, di sebelahnya kita dapat menzoom layar dari papan tulis ini seperti ini, dan kita bisa pindahkan ke sini. Selanjutnya kita bisa menulis hal-hal lain pada papan tulis sebelahnya. Selanjutnya apabila kita sudah selesai pada halaman ini dan sudah tidak cukup ruang untuk menulis hal-hal pada papan tulis ini, kita bisa next ke halaman selanjutnya pada tombol di sini. Halaman kedua, papan tulis kosong, dan kita bisa menuliskan hal-hal lain yang bisa kita presentasikan di sini. Apabila kita ingin kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa gunakan tombol ini. Kita sudah ke papan tulis sebelumnya. Dan selanjutnya,